Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan membahas satu buah tema lagi di dalam pembinaan online kita, yaitu manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kita akan melihat di dalam tema ini, nanti akan dilanjutkan di dalam tema-tema berikutnya. Yang pertama-tama kita akan melihat di dalam pembahasan hari ini, saya akan bagi di dalam beberapa bagian. Yang pertama, nanti kita akan sama-sama melihat mengapa tema ini itu perlu untuk kita bahas. Lalu yang kedua, kita akan membahas bersama-sama asal manusia itu dari mana. Lalu baru yang ketiga, kita akan melihat natur manusia seperti apa. Lalu kita akan masuk secara lebih detail tentang konsep image of God atau gambar dan rupa Allah. Lalu kita nanti akan membahas berikutnya tujuannya lalu apa kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Baru terakhir kita akan sama-sama coba pikirkan aplikasinya. Untuk apa kita belajar ini semua dan bagaimana kita bisa menghidupinya. Kita akan masuk di dalam bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengapa tema ini perlu. Mengapa tema ini perlu? Karena tema ini dianggap yaitu satu dari sekian banyak pertanyaan penting dalam hidup manusia. Sepanjang segala abad, beberapa pemikir selalu mempertanyakan satu pertanyaan yang penting, yaitu apa atau siapa itu manusia. Nah, ini sering dicetuskan juga salah satunya oleh satu pemikir yaitu bernama Socrates. Dia mengatakan satu kalimat yang mungkin beberapa dari kita itu kenal, yaitu gnoti se auton, yaitu know thyself, know ourselves, kenalilah diri kita. Dan dia mengatakan satu hal yang menarik, kalau kita melihat sebuah hidup yang tidak dihidupi atau tidak dikaji, itu tidak layak untuk dihidupi. Jadi setiap orang yang hidup itu harusnya mengkaji dan mempertanyakan untuk apa saya hidup dan tujuan hidup saya itu apa. Karena itu dikatakan ini adalah satu tema yang sangat penting. Sekian banyak pemikir, filsuf juga selalu mempertanyakan apa itu maksudnya atau apa itu maknanya kita menjadi manusia. Entah pertanyaan ini yaitu pertanyaan dalam kaitan eksistensi keberadaan manusia atau pertanyaan dalam kaitan esensi yaitu manusia itu esensinya sendiri sebagai apa. Dan jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan berdampak bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menjalani hidup. Banyak orang yang tidak terlalu tahu hidupnya untuk apa karena tidak tahu dirinya itu siapa. Kita tidak kenal diri kita siapa, tidak pernah mengkaji hidup kita, tidak pernah tahu apa itu manusia, siapa itu manusia, dan itu yang seringkali mengakibatkan kita juga tidak terlalu tahu bagaimana kita harus hidup. Beberapa orang seringkali memandang dirinya terlalu rendah karena dia lupa dirinya itu dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Beberapa orang lainnya mungkin hanya menganggap hidup itu mungkin sekedar hidup, senang-senang dan lain sebagainya. Karena dia lupa siapa atau apa itu manusia. Karena itu kita perlu memikirkan bagian ini. Dan untuk menjawab bagian ini kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab apa yang Alkitab katakan. Apa itu manusia dan siapa itu manusia. Karena itu kita perlu melihat di dalam bagian pertama yaitu asal manusia. Apa yang Alkitab katakan tentang manusia? Dari mana asalnya manusia? Asalmu asal manusia. Ada beberapa ayat yang kita akan sama-sama melihat di dalam bagian ini, yaitu menjadi pembahasan kita, dasar pembahasan kita dalam tema ini, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, lalu dilanjutkan Kejadian 2 ayat 7. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Alkitab menekankan yang pertama kita akan fokus di dalam bagian yang atas, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di situ ditekankan manusia itu asalnya dari mana. Dikatakan oleh Alkitab manusia itu dicipta. Dan juga dikatakan nanti di dalam bagian yang kedua, yaitu ayat 2, pasal 2 ayat 7, yaitu manusia itu bukan cuma dicipta, tapi secara khusus juga dijadikan di dalam gambar dan rupa Allah. Manusia bukan cuma sekedar dicipta, dituliskan di dalam Alkitab ayat yang tadi kita baca, manusia itu dicipta sebagai puncak dari penciptaan.
klimaks dari penciptaan. Manusia itu dicipta pada hari ke-6, sama seperti binatang juga dicipta, tapi manusia itu sebagai puncak klimaks sebelum kemudian dikatakan Tuhan itu memberikan sabat. Hari ke-7 sabat. Hari ke-6 puncaknya penciptaan itu yaitu manusia. Jadi asal manusia yaitu dia itu diciptakan, dijadikan oleh Tuhan di dalam gambar dan rupa Allah. Dan bukan cuma itu, manusia juga dicipta sebagai puncak dari ciptaan. Jadi dia puncak dari ciptaan. Kalau kita perhatikan, karena itu di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 itu dibedakan seperti demikian. Kalau kita lihat di dalam bagian pertama, ciptaan lain itu dikatakan dicipta sederhana dengan perintah. Tuhan berfirman, maka jadi. Berfirman, maka jadi. Meskipun nanti di dalam binatang juga di dalam Kejadian 2 ditekankan binatang juga dibentuk. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1, kita melihat ciptaan lain itu dicipta dengan perintah lalu taat langsung jadi. Tuhan berfirman, jadilah ini lalu jadi. Tapi manusia dikatakan berbeda. Manusia dibentuk oleh Tuhan di dalam gambar dan rupa Tuhan. Dicipta setelah ada percakapan ilahi. Dicipta sebagai wakil Tuhan, agen Tuhan, representasi Tuhan untuk mengembalakan ciptaan yang lain. Karena itu kalau kita perhatikan Kejadian 1 itu bercerita sejarah umum penciptaan diakhiri dengan penciptaan manusia. Lalu Kejadian 2 awal itu adalah manusia diceritakan di sana sebagai pembuka sejarah. Jadi kalau kita melihat beda sekali ditekankan manusia itu sebagai klimaks ciptaan. Puncak dari penciptaan lalu Kejadian 2 itu masuk fokus menceritakan manusia bagaimana dia dicipta. Nah, kita akan melihat di dalam Kejadian 2 sekarang. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan kata membentuk manusia. Ini agak beda dengan tadi dijadikan. Di dalam pasal 2 ayat 7 secara fokus dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Manusia dicipta, dijadikan sebagai puncak dari ciptaan, puncak dari ciptaan yang lain sebagai wakil Allah. Dan di dalam pasal 2 dikatakan manusia itu dibentuk dari debu dan tanah. Kata membentuk ini pakai kata yatsar dalam bahasa Ibrani. Ini sebenarnya dalam kata Ibrani ini berarti seperti tukang periuk yang sedang membentuk bejana dengan bahan dasar tanah liat. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa bagian ayat kita bisa lihat salah satu contohnya saya akan berikan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 16 dikatakan seperti demikian. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Kata tukang periuk ikut pakai kata yatsar. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Kata dibentuk dan membentuknya itu pakai kata dasar yang sama yaitu yatsar. Jadi yatsar itu dibentuk seperti seolah-olah tukang periuk itu sedang membentuk satu bejana sampai bejana itu jadi dari tanah liat atau bahan dasar yang sudah ada sekarang dibentuk sampai jadi satu model, satu bentuk. Manusia dikatakan dicipta, dijadikan dan secara khusus di dalam pasal 2 fokus pada manusia. Dikatakan manusia itu dibentuk pakai kata yatsar. Seperti pengrajin, tukang periuk yang membentuk manusia sebagai bejana. Dan kalau kita melihat berarti yang ditekankan di dalam bagian ini, manusia bukan cuma sekedar dicipta sebagai klimaks, tapi manusia dicipta itu juga punya dua hal yang ada di dalamnya, yaitu manusia itu dibentuk yatsar dari debu tanah dan kemudian dihembuskan nafas hidup. Ini manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab dijelaskan manusia itu dibentuk seperti tukang periuk membuat bejana dari bahan dasar debu tanah. Bahan dasar mentah yang sudah ada di dunia. Bahan dasar yang paling dasar di dalam bumi. Debu tanah dan kemudian bahan dasar ini diberikan hembusan nafas hidup. Inilah manusia. Jadi di sini kita melihat debu tanah itu menekankan manusia itu dibentuk. Jadi dari bahan dasar yang tidak berbentuk, yang masih kacau, sekarang manusia dibentuk, sekarang membentuk jadi
terbentuk menjadi manusia. Lalu kedua, nafas hidup itu bukan cuman bicara membentuk, tapi bicara sesuatu yang sudah dibentuk itu sekarang digerakkan atau dihidupkan. Jadi yang atas itu bicara tentang formasi, yang di bawah bicara tentang animasi. Jadi yang atas dibentuk, yang di bawah itu setelah dibentuk manusia itu dihidupkan. Nah ini yang ditekankan tentang manusia. Berarti maksudnya apa? Seringkali kita memang mengatakan manusia itu debu tanah, berarti ini dari sesuatu yang hina. Tapi di dalam bagian ini sebenarnya ditekankan pertama kali karena ini belum jatuh dalam dosa. Manusia bukan ditekankan sekedar hina, tapi sebenarnya ini menekankan dia dibentuk dari bahan dasar dan dihidupkan untuk bisa mengelola ciptaan yang lain. Jadi dia dibentuk dari bahan dasar yang sudah ada di ciptaan, tapi dia diangkat untuk menjadi pemimpin, pengelola, penggembala untuk mengelola ciptaan yang lain. Ini manusia. Jadi manusia itu dibentuk dikatakan dari debu tanah yang langsung dibentuk oleh tangan Tuhan sebagai tukang periuk. Dan manusia itu ibarat seperti bejana yang dari tanah liat, dari bahan dasar mentah, sekarang dibentuk oleh tangan Tuhan menjadi satu bentuk di dalam gambar dan rupa Allah. Dan disitulah manusia kemudian dihidupkan, diangkat dari bahan dasar yang sama-sama seperti seolah-olah ciptaan yang lain, tapi manusia diangkat untuk memimpin ciptaan yang lain. Dan di sini ada satu hal yang kita bisa perhatikan juga yang ditekankan, debu tanah itu bicara tentang material, manusia dicipta berarti ada tubuh materinya, tapi manusia juga bukan cuma dicipta bertubuh, tapi dia juga dihembuskan nafas hidup. Berarti manusia itu juga ada unsur jiwa atau rohani di dalamnya. Jadi kita melihat ditekankan manusia itu dibentuk beda secara unik. Bukan cuma dia dicipta dan dijadikan, bukan cuma dia dicipta sebagai klimaks dari ciptaan yang lain, tapi dia dicipta dengan cara yang unik dan menghasilkan satu ciptaan yang unik yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Yaitu dia dicipta sebagai tubuh dan rohani. Bukan cuma materi, tapi juga rohani. Bukan cuma punya bentuk tubuh, tapi juga punya rohani yang seharusnya itu menghidupkan manusia. Manusia punya dua unsur itu. Karena itu beberapa penafsir mengatakan manusia itu sebagai tubuh dan jiwa. Ini bukan berarti bicara tentang dualisme, tubuh itu kurang suci, rohani lebih suci. Tapi di dalam bagian ini menekankan bahwa keberadaan manusia itu sangat unik. Manusia itu diletakkan di antara binatang atau ciptaan yang lain dan malaikat. Manusia itu bukan sekedar seperti malaikat, ciptaan yang mungkin sekedar roh, tapi manusia juga bukan sekedar binatang yang bertubuh, tapi manusia di antara dua itu dan memiliki keterkaitan, tapi beda dengan keduanya. Punya keterkaitan antara hal yang ilahi dan hal yang duniawi, tapi manusia berbeda dengan dua-duanya itu. Manusia dicipta seolah-olah di tengah-tengah dua itu. Manusia dicipta seolah-olah satu pintu sudah dibukakan untuk mengintip ilahi, tapi satu pintu masih ada satu unsur seolah-olah dunia. Jadi kalau kita melihat manusia itu ada kesatuan dalam dirinya antara surga dan bumi, hal yang terlihat dan tidak terlihat, hal yang mulia dan hina. Inilah manusia. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, sejauh ini jelas beda sekali dengan apa yang ditekankan oleh beberapa orang di dunia, yaitu salah satunya misal tentang Darwinisme. Manusia itu bukan berevolusi seperti teori yang dikatakan oleh dunia, tapi dicipta. Saya dulu waktu kecil itu sekolah di sekolah yang kecil, jadi karena sekolah itu kecil, jadi gurunya itu satu guru itu ngerangkep ngajar beberapa mata pelajaran. Karena enggak banyak guru di sekolah itu, sekolah kecil gurunya dikit, jadi ngerangkep. Satu guru itu merangkap beberapa mata pelajaran. Dan waktu saya SD itu ada satu guru yang bisa kebetulan Tuhan itu seolah-olah sengaja atur, di jam pertama dia mengajar tentang IPA, science. Lalu jam kedua itu langsung ngajar tentang agama. Dua ilmu yang dia katakan tidak mungkin nyambung. Jadi di jam yang pertama dia mengajar tentang evolusi.
Dia mengatakan pada setiap kita bahwa kita itu berevolusi dari monyet. Dia mengatakan seperti demikian. Waktu kecil saya dikatakan seperti itu, enggak terima sebenarnya. Kok enak, seolah-olah nenek moyang saya dibilang monyet. Saya itu kayaknya titisan monyet. Mau sun gokong pun tetap rasanya kok, saya manusia kok dibilang kayak monyet. Jadi monyet itu berevolusi lama-lama menjadi manusia, menjadi kakek saya, papa saya menjadi saya. Seolah-olah seperti itu. Tapi kita mau nanya juga tidak punya bekal. Tidak pernah baca bukunya Darwin, tidak pernah punya ngerti apa itu evolusi, terima mentah-mentah. Lalu pelajaran kedua dia bilang masukkan buku IPA, keluarkan buku kedua yaitu buku agama. Lalu dia baca dari ayat yang tadi kita baca. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Saya langsung makin kacau, makin bingung, saya angkat tangan. Saya bilang sama dia, Bu, tadi katanya manusia bukan dicipta tapi evolusi dari monyet. Sekarang dicipta menurut gambar Allah. Berarti dari awal itu dicipta menurut gambar Allah, berevolusi dari monyet menjadi manusia. Berarti Allah itu dulu monyet dong. Lalu Allah yang dulu monyet itu lama-lama jadi manusia dong. Dia marah, lalu dia bilang jangan pernah mengcompare atau membandingkan atau mengkombinasikan antara sains dengan agama. Sains itu masalah rasio, agama faith, enggak pakai rasio. Itu yang diajarkan dia. Jadi saya rasa Alkitab dengan jelas justru bicara bukan seperti demikian. Manusia dari awal dicipta dan dicipta itu di tengah-tengah punya keterkaitan antara yang rohani dengan yang materi. Manusia dicipta sebagai wakil Tuhan, punya unsur dia dibentuk dan digerakkan. Dan di dalam bagian ini ada satu hal yang ditekankan. Kita akan lihat lagi di dalam bagian ini lebih detail. Saya akan masuk mundur di dalam ayat 25 dan 26. Kita akan lihat. Di dalam ayat 25 dan 26 dikatakan seperti demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, atau kalau di dalam bahasa asli mungkin bisa diterjemahkan, Allah menjadikan binatang liar menurut jenisnya. Dan ternak menurut jenisnya, dan segala binatang melata menurut jenisnya di muka bumi. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu di dalam ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia di dalam gambar menurut rupa kita. Jadi jelas beda ditekankan di dalam bagian ini. Manusia itu dicipta, dijadikan meskipun seolah-olah mungkin sama dengan ciptaan yang lain. Binatang dikatakan dia dijadikan dan dicipta. Pertama ditekankan dicipta, lalu secara spesifik ayat 25 dikatakan dijadikan. Manusia juga sama, nanti di dalam ayat berikutnya juga dikatakan bukan cuma dijadikan tapi dicipta. Kalau kita melihat nanti diteruskan, itu pakai kata yang sama yaitu bara, menciptakan. Tapi yang sama juga ditekankan di dalam binatang. Binatang itu juga dikatakan dijadikan. Manusia juga di dalam ayat 26 dikatakan dijadikan juga. Tapi bedanya manusia sama binatang, binatang dijadikan menurut jenisnya. Dalam rupa dan jenisnya sendiri. Sedangkan manusia dijadikan menurut atau di dalam gambar dan rupa Allah. Atau sebenarnya lebih tepat, di dalam bahasa aslinya itu tidak ada kata dan. Jadi tidak ada kata yang memisahkan gambar dan rupa, tapi kata itu sebenarnya disambung, lebih tepat diterjemahkan seperti demikian. Jadi manusia itu dicipta di dalam gambar menurut rupanya Tuhan. Menurut rupa Tuhan, bukan menurut jenisnya sendiri, seperti ciptaan yang lain, seperti binatang, tapi menurut rupa Tuhan. Jadi di dalam bagian ini jelas beda, manusia itu ciptaan yang jelas beda. Tapi punya relasi yang dekat dengan binatang. Jadi kalau kita lihat sama-sama dicipta di hari yang sama. Sama-sama bukan cuma dikatakan dicipta tapi sama-sama dikatakan juga dijadikan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat nanti di dalam pasal 2 ayat 7 sama ayat 19, sama juga manusia sama-sama dikatakan seperti binatang juga, sama-sama yatsar, dijadikan, dibentuk dari debu dan tanah. Jadi sama-sama dicipta di hari yang sama,
dijadikan oleh Tuhan, bukan cuma dicipta dan sama-sama dibentuk dari debu dan tanah. Tapi bedanya adalah binatang dijadikan menurut jenisnya, manusia dijadikan menurut jenisnya Tuhan, rupanya Tuhan, gambar menurut jenis atau rupa Allah. Jadi jelas sangat beda. Dari awal manusia bukan jenisnya binatang yang lalu lama-lama berevolusi menjadi jenisnya Allah atau menjadi manusia. Manusia dari awal dikatakan dicipta dengan jenis yang beda. Binatang dicipta dengan jenisnya masing-masing, binatang melata dengan jenisnya, ternak dengan jenisnya, lalu segala binatang liar dengan jenisnya sendiri, menurut jenisnya sendiri. Manusia ditekankan dari awal dicipta menurut rupanya Allah. Dari awal manusia beda, bukan lama-lama berubah jadi seperti Allah. Menjadi manusia yang di dalam gambar menurut rupa Allah. Tapi dari awal ditekankan beda. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, sekarang kita masuk dalam bagian yang berikutnya. Lalu natur manusia itu apa? Berkaitan dengan ayat ini, natur manusia itu kemudian apa? Naturnya apa? Dicipta kenapa beda dengan ciptaan yang lain? Karena manusia itu punya natur yang memang berbeda dengan ciptaan yang lain. Saya akan bacakan di dalam ayat 26 sampai 28 sekali lagi. Sekarang kita tambahkan ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Natur manusia berarti berkaitan dengan bagian ini, manusia asalnya dicipta di dalam gambar dan rupa Allah, di dalam gambar menurut rupa Allah. Manusia dicipta ini berarti naturnya adalah menjadi manusia, itu berarti menjadi pembawa gambar dan rupa Allah. Bukan sekedar dicipta sebagai klimaks ciptaan yang diletakkan di antara sesuatu yang ilahi dan duniawi, sesuatu yang tidak terlihat dan terlihat, sesuatu yang berbeda dengan ciptaan yang lain, tapi diletakkan itu seolah-olah di tengah antara malaikat dengan dunia atau ciptaan yang lain. Tapi natur manusia yang paling penting ditekankan, yaitu manusia itu pembawa gambar dan rupa Allah yang benar dan kudus. Jadi seluruh ciptaan itu seharusnya memancarkan kemuliaan Allah, tapi hanya manusia yang membawa gambar dan rupa Allah. Bukan cuma memancarkan, tapi kita juga memiliki gambar Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ini yang ditekankan. Natur manusia, manusia bukan cuma memancarkan, tapi dia adalah pembawa gambar dan rupa Allah. Berarti secara natur manusia itu sebagai prototipe-nya Tuhan. Kita itu image-nya Tuhan, gambarnya Tuhan. Berarti kita diberikan potensi untuk bisa menjalankan tugas yang Tuhan beri. Tugasnya Tuhan, kita agennya Tuhan. Bukan sekedar dicipta menyerupai Tuhan, rupa secara aktual memiliki rupa, tapi memiliki potensi. Jadi manusia secara natur bukan cuma aktualnya pembawa gambar dan rupa Allah, tapi kita juga memiliki potensi untuk bisa menjalankan itu sampai menjadi aktual. Manusia membawa kemuliaan Tuhan seutuhnya di dalam keberadaannya untuk menggembalakan ciptaan yang lain. Manusia sebagai representasi Tuhan. Karena itu saya kutip beberapa kutipan dari seorang bernama Herman Bavinck. Dia mengatakan menjadi manusia bukan sekedar menjadi pembawa gambar Allah. Dicipta dalam rupa Allah dan ciptaan yang pada mulanya kudus dan benar.
Manusia tidak hanya sebagai pembawa atau memiliki gambar Allah, tapi manusia adalah gambar Allah itu sendiri. Jadi manusia itu bukan cuma sekedar menjadi pembawa gambar Allah, tapi adalah identitas kita, natur kita, kita itu adalah gambar Allah. Bukan cuma membawa, tapi identitas kita, kita itu adalah gambar Allah. Dan esensi dari natur manusia adalah keberadaan manusia yang dicipta di dalam gambar Allah. Inilah esensi manusia. Kalau kita mengerti esensi manusia seperti ini, harusnya kita bisa lebih menghargai diri kita sebagai manusia. Ada beberapa orang yang mungkin minder, tapi harusnya kita sadar, seminder apapun kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita punya potensi untuk bisa mengembangkan ciptaan yang lain. Melakukan tugas yang Tuhan beri. Karena natur manusia secara esensi, identitas manusia, kita adalah gambar Allah. Bukan cuma sekedar membawa, kita adalah gambar Allah. Sampai di sini, sekarang kita masuk lebih detail. Lalu pertanyaan yang paling besar adalah, lalu apa itu gambar Allah? Kita tadi sudah bicara asal manusia. Kenapa perlu tema ini? Agar kita bisa sadar siapa kita, sehingga kita bisa tahu untuk apa kita hidup dan bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini. Dan di dalam bagian ini sekali lagi ditekankan asal manusia dicipta menurut gambar rupa Allah. Di dalam gambar menurut rupa Allah bukan cuma klimaks dari ciptaan, tapi itu adalah natur manusia. Lalu apa itu gambar? Lalu apa itu rupa Allah? Kita akan masuk di dalam bagian ini. Sekali lagi ayat yang kita menjadikan fokus untuk pembahasan ini di dalam ayat 26 dan ayat 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar berdasarkan rupa kita. Atau di dalam gambar menurut rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Lalu ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Ayat 28 ditekankan sekali lagi, berkuasa. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata gambar dan rupa ini memang dua kata yang berbeda. Meskipun kalau kita melihat dua kata ini juga agak mirip. Kata gambar dalam bahasa Ibrani itu selem atau biasa diterjemahkan sebagai icon atau image. Sedangkan kata rupa itu dalam bahasa Ibrani pakai kata demut, yaitu likeness, keserupaan. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya kata ini tidak ada kata penghubung yang memisahkan dua kata ini. Seolah-olah dua kata ini berbeda. Kedua kata ini karena dianggapnya sinonim. Tapi kalau kita melihat dari penggunaannya, ini kata ini memang meskipun katanya beda, artinya itu dikatakan kurang lebih sama. Kita bisa melihat dari beberapa ayat, saya akan kasih contoh beberapa ayat seperti berikut ini. Yang pertama di dalam ayat 27 sekali lagi dikatakan keluar ayat 27 keluar kata gambar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Beda sama ayat 26 dikatakan tadi ayat 26 menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dua kata itu muncul. Sedangkan ayat 27 cuman gambarnya, menurut gambar. Lalu kalau kita melihat di dalam pasal 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Enggak pakai kata gambar, yang dipakai cuman rupa Allah. Lalu baru ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Keluar dua kata ini tapi urutannya beda. Kalau tadi di dalam ayat 26 pasal 1 gambar dan rupa, ini rupa dan gambar. Lalu pasal 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Jadi cuman gambar. Kalau tadi gambar dan rupa, pakai gambar saja, pakai rupa saja, pakai rupa dan gambar. Sekarang pasal 9 ayat 6 pakai gambarnya lagi, gambarnya sendiri.
Jadi kalau kita melihat, meskipun keduanya ini sinonim, memang keduanya ini menekankan hal yang berbeda, tapi sinonim. Jadi kata Salem, kalau kita lihat, memiliki konsep dasar seperti memahat patung yang menyerupai sesuatu, ciptaan yang lain, binatang atau manusia. Sedangkan Demut itu likeness, memiliki konsep dasar sesuatu yang mirip, keserupaan, menyerupai, menjadi seperti kalau kita lihat menjadi serupa Kristus. Demut. Jadi dua kata ini sinonim tapi seolah-olah memang berbeda. Karena itu kita melihat penekanannya satu persatu. Kita masuk di dalam bagian yang pertama dulu yaitu Salem. Kata gambar, image. Kata ini, istilah gambar Allah itu memang tidak banyak muncul di dalam perjanjian lama. Jadi hanya ditemukan beberapa kali di dalam PL seperti ayat yang tadi kita baca, yaitu Kejadian 1, Kejadian pasal 5, pasal 9. Kalau kita melihat tidak banyak muncul kata gambar Allah, image of God. Sedangkan dalam Mazmur meskipun kata ini tidak muncul, tapi dianggapnya Mazmur 8 itu menjelaskan konsep tentang gambar Allah. Tapi kata ini nggak muncul sebenarnya. Dan di beberapa bagian lain memang muncul kata Salem, gambar, tapi bukan gambar Allah digabung, tapi cuma gambar dan ini biasanya diartikan justru sebagai berhala yang harus dihancurkan, yang harus dimusnahkan. Ini kata Salem. Jadi kalau kita lihat, saya kasih beberapa contoh ayatnya agar kita bisa punya gambaran. Yang pertama dikatakan dalam Bilangan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung. Nah ini pakai kata Salem, patung, tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Lalu Yehezkiel kalau kita lihat di dalam pasal 16 ayat 17. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu. Dan engkau membuat bagimu patung-patung. Ini juga pakai kata Salem. Lalu Amos juga sama. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu. Ini pakai kata Salem. Yang telah kamu buat bagimu itu. Jadi Salem itu memang digambarkan banyak bagian di dalam perjanjian lama tapi bukan gambar Allah. Tapi gambar yang diartikan sebagai patung atau berhala. Kita mengerti sebagai berhala. Dan berhala ini kalau kita lihat di dalam konsep Mazmur, konsep Salem sebagai gambar atau berhala ini biasa diparalelkan dengan dua hal. Yang pertama, itu diparalelkan dengan hal yang dikatakan kesia-siaan atau lebih tepat kefanaan. Ini pakai kata Ibrani Hebel atau mirip seperti Habel. Jadi ini gambarannya mirip seperti hidupnya Habel yang sangat baik tapi sangat sementara. Hebel ini dikatakan di dalam Mazmur 39 ayat 6. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Hampa itu pakai kata Salem. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, Hebel. Jadi Salem itu digabungkan, digambarkan, diparalelkan dengan Hebel, kesia-siaan. Berhala itu adalah sesuatu yang kosong, hampa, sia-sia. Tidak ada esensinya. Dan yang kedua dikatakan juga mirip seperti yang atas yaitu diparalelkan dengan mimpi atau bahasa Ibrani itu halom. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 73 ayat 20 seperti demikian. Seperti mimpi, halom, pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi rupa itu pakai kata Salem tapi diterjemahkan rupa, tapi ini sebenarnya Salem gambar. Itu diparalelkan dengan mimpi, halom. Jadi kalau kita melihat di dalam konsep PL, Salem, gambar Allah ini memang muncul sedikit. Yang banyak dipakai adalah gambar yang diartikan sebagai berhala. Dan berhala itu adalah patung. Sesuatu yang bukan sebenarnya, tapi dia itu menampilkan atau mewakili sesuatu yang sebenarnya. Itu patung, itu berhala. Dia bukan
yang asli, dia sesuatu yang kosong, yang tidak beresensi, seperti seolah-olah sesuatu yang fana, hebel, atau kayak mimpi. Mimpi itu kan seolah-olah asli, berpikir seolah-olah asli, ketika terbangun baru tahu ternyata tidak nyata. Itu mimpi. Jadi di dalam bagian ini yang namanya selem, gambar, menekankan ini bukan yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya, dia cuman merepresentasikan hal yang sebenarnya. Gambar Allah juga menekankan hal yang sama. Jadi sekali lagi gambar bukan sekedar imitasi fisik dari sesuatu, melainkan punya ide, pemikiran, sesuatu yang kosong dan tidak substansial, tidak nyata. Dan penggunaan kata selem itu di bagian lain, salah satunya di dalam perjanjian lama juga ada 2 kali digunakan dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 5. Jadi buatlah gambar. Kalau kita melihat tidak sepenuhnya selem berarti negatif, karena di sini digambar sesuatu yang tidak dianggap sebagai penyembahan berhala. Selem itu sesuatu yang tidak substansial, hampa, tidak sesungguhnya. Dia gambar yang mewakili sesuatu yang nyata, yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti sepenuhnya negatif untuk sekedar berhala. Karena di dalam 1 Samuel 6 ayat 5 2 kali digunakan seperti demikian. Jadi buatlah gambar, selem, borok-borokmu dan gambar atau selem tikus yang merusak tanahmu. Dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Itu simbol, tanda yang mengacu pada hal sesuatu yang sesungguhnya untuk mengingatkan kita untuk apa tanda itu. Di dalam setiap tanda ada maknanya. Tanda itu bukan sesuatu yang sesungguhnya, tapi tanda itu mengacu pada sesuatu sesungguhnya yang lain. Dan tanda itu pasti ada maknanya. Sehingga kita bisa tahu artinya apa. Kita bisa tahu makna dan kita bisa langsung membayangkan sesuatu yang sesungguhnya. Itu rupa, gambar. Itu gambar. Berarti di dalam bagian ini gambar itu menekankan kita ini bukan Allah. Tapi kita itu mewakili, merepresentasikan tanda, simbol Allah. Kita itu cuman mewakili. Sehingga harusnya lewat hidup kita, Allah itu bisa dilihat. Nah ini yang harusnya kita ketahui dari penekanan selem, gambar. Lalu yang kedua, demut. Itu hal yang berbeda lagi ditekankan di dalam bagian ini. Istilah rupa ini dianggap lebih abstrak memang. Tapi penggunaan kata rupa, demut ini pada Kejadian 1 itu merupakan sinonim yang sebenarnya menguatkan maknanya gambar tadi, selem tadi. Karena itu gak dipisah dengan kata dan. Karena itu pada Kejadian hanya diulang istilah gambar Allah, gak perlu lagi ditambahin rupa seperti ayat sebelumnya. Karena ayat ini sinonim menguatkan. Tapi ayat ini juga menekankan hal yang sedikit kalau kita melihat ada penekanan yang agak berbeda. Istilah rupa digunakan dalam Yehezkiel 1-10 dengan makna sesuatu yang punya kemiripan, keserupaan dengan Tuhan. Saya akan bacakan. Di dalam bagian ini Yehezkiel tidak pernah menyatakan dia melihat langsung, tapi dia melihat melalui sesuatu yang lain. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Jadi mirip, serupa. Mirip, serupa tapi bukan. Serupa tapi bukan. Jadi kalau kita melihat kata ini menekankan bahwa manusia itu sebenarnya sebagai gambar Allah, itu merepresentasikan Allah, dan kita tuh dicipta dengan memiliki kemiripan dengan Allah. Jadi ini menekankan apa sebenarnya? Kita bukan cuman menjadi refleksi Allah, sehingga ciptaan yang lain bisa melihat Allah melalui kita sebagai simbol, tapi kita itu dicipta punya kemiripan dengan Allah, yaitu kita itu punya potensi
tugas yang sama dengan yang Allah itu lakukan pada ciptaan, yaitu melanjutkan tugas Allah mengembangkan ciptaan atau mengembalakan ciptaan yang lain. Yaitu dikatakan berkuasalah dan penuhi bumi. Jadi kata serupa menekankan bukan cuma kita itu refleksi Allah, itu gambar, tapi refleksi ini bukan sekedar refleksi, tapi dia juga representasi. Kita bukan cuma refleksi Allah, kita merepresentasikan Allah di dunia. Refleksi sama representasi sedikit berbeda, meskipun mirip. Refleksi itu seperti cermin, kita melihat bukan yang asli, apalagi kebalik kalau kita lihat cermin, tapi merefleksikan kita jadi langsung tahu wajah kita seperti apa. Karena lihat cermin, kita tidak bisa langsung lihat muka kita, tapi lihatnya lewat cermin. Tapi bukan cuman cermin, refleksi, kita juga representasi, wakil, agennya Allah. Seperti kita mendengar istilah sales representatif. Kita itu juga agen representatif Allah. Kita wakil, agen Allah melakukan tugas di dunia ini. Allah mencipta segala sesuatu, tidak selesai sebenarnya. Dia memberikan tugas bagi kita untuk mengembangkan ciptaan. Ciptaan itu diberikan, kita kembangkan. Jadi mungkin mirip kita diciptakan ada sayur-sayuran, ada mungkin sawi, pare, dan lain sebagainya. Kita dipanggil punya tugas yang sama representasi untuk mengelola, mengolah itu. Akhirnya jadi casawi, capare. Kita bikin pare yang pahit itu diremes pakai garam biar pahitnya hilang, direndam dulu, lalu dimasak. Cara masaknya beda, akhirnya pahitnya hilang. Kita dicipta punya tugas yang mirip, mengelola ciptaan yang lain, mengembangkan ciptaan yang lain, termasuk diri kita. Kita dicipta bukan cuma refleksi, tapi representasi. Itu yang dituliskan di dalam gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara image of God, ini menekankan bahwa manusia itu dicipta sebagai representasi Allah. Yaitu tugas kita bukan cuma refleksi tapi juga representasi. Gambar menurut rupa. Gambar dan rupa itu sinonim, saling melengkapi, menguatkan maknanya. Tapi kita bisa melihat menekankan yang pertama bukan cuma refleksi. Menekankan manusia itu bukan Allah. Tapi manusia itu wakil Allah terhadap ciptaan yang lain. Ciptaan lain mengenal Allah, melihat Allah melalui kita sebagai cermin. Tapi juga menekankan kita representasi. Manusia punya potensi untuk menjadi agen dan melanjutkan tugas Allah yang diberikan bagi setiap kita. Nah, kita sekaligus masuk di dalam bagian berikutnya. Itu yang menjadi dasar tujuan manusia itu dicipta. Jadi kita melihat sekali lagi ayat ini. Tujuan manusia dicipta dikatakan untuk berkuasa, beranak cucu, bertambah banyak. Di dalam bagian ini sebenarnya menekankan beberapa hal. Klimaks dari penciptaan bukan cuma manusia dicipta beda dari ciptaan yang lain, tapi klimaks dari ciptaan manusia dicipta di dalam gambar menurut rupa Allah. Berarti ini menunjukkan manusia punya dua tugas yang penting, yaitu memenuhi dan berkuasa. Memenuhi dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Dan tugas ini kita bisa melihat, ini sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari Kejadian 1. Kejadian 1 dikatakan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Karena belum berbentuk, kemudian Tuhan membentuk di hari ke-1 sampai hari ke-3. Dipisahkan gelap dan terang, lalu pemisahan air di atas dan di bawah, pemisahan daratan dan lautan. Lalu kalau kita lihat kosong, belum berbentuk dan kosong. Karena kosong, selain tadi belum berbentuk, sekarang dibentuk. Karena kosong, sekarang diisi. Manusia juga sama bukan? Belum berbentuk, dibentuk, formasi. Tidak ada isinya, diisi, dihidupkan, dihembuskan nafas Allah. Diisi
dalam hari ke-4 sampai 6 yang paralel dengan hari ke-1 sampai 3. Gelap terang sekarang diisi dengan benda-bendanya, benda-benda penerang. Pemisahan antara atas dan bawah air sekarang diisi dengan atas itu langit, burung, bawah itu air, ikan. Lalu pemisahan antara daratan dan lautan diisi dengan binatang darat dan puncaknya manusia. Lalu setelah ini semua, kaitan belum berbentuk dan kosong, ini Tuhan akhirnya berikan tugas itu, mandat itu pada manusia. Manusia diberikan tugas, tujuan dicipta sebagai gambar rupa Allah. Manusia karena belum berbentuk, Tuhan membentuk dan memberikan manusia tugas berkuasa. Kelola itu, berkuasalah. Dan karena kosong, Tuhan mengisinya, lalu memberikan perintah Tuhan, memberikan perintah pada manusia, penuhilah itu, filling, isilah itu. Sama juga bukan? Jadi Tuhan melakukan tugas yang kemudian dia lanjutkan kepada perintah untuk manusia. Kita punya tujuan sebagai bukan cuma refleksi Allah bagi ciptaan lain, tapi representasi untuk melanjutkan dua pola tujuan ini pada dunia, kepada ciptaan yang lain. Yaitu berkuasa, memenuhi. Dan kita lihat lebih detail. Ini yang biasanya kita melihat, penuhi bumi, itu biasanya kita terjemahkan sebagai mandat Injil. Memenuhi bumi dengan orang-orang umat-umat Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Biasanya kita kaitkan ini sebagai mandat Injil, beranak cucu. Kita menginjili orang sehingga dia itu menjadi anak rohani kita. Kita memenuhi bumi ini untuk menjadikan bumi ini penuh dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Mandat Injil sama juga seperti amanat agung bukan? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Penuhi bumi ini dengan murid-muridku. Mandat Injil. Sedangkan taklukkan bumi, ini bicara tentang mandat budaya bukan? Kita menaklukkan bumi, berarti kita itu menggembalakan bumi. Menaklukkan, menguasai bumi. Nah kata menaklukkan ini yang mungkin seringkali kita salah mengerti. Karena itu kita fokus masuk ke dalam bagian mandat budaya. Kita bukan cuma dipanggil sebagai orang yang menginjili, tapi kita dipanggil juga untuk sebagai orang yang menguasai bumi. Tapi apa itu menguasai bumi? Tugas menguasai itu punya nuansa di dalam Alkitab itu paling tidak beberapa hal. Yang pertama itu berkaitan dengan sebuah relasi. Kita bisa melihat dari beberapa ayat, kalau kita lihat di dalam Imamat, itu seorang tuan menguasai budaknya. Lalu seorang mandor menguasai pekerjanya. Kalau kita lihat yang namanya menguasai itu ada unsur relasi. Meskipun relasi ini ada ordernya, tapi mandor berelasi dengan pekerjanya. Dia memberikan perintah sehingga pekerjanya bisa mengerjakan pekerjaan sesuai apa yang ada di benak mandornya. Tuan menguasai budaknya, mengatur hidup budaknya. Ada unsur relasi. Seorang raja menguasai negeri, berarti mengatur negerinya, mengayomi rakyatnya. Ada unsur relasi. Jadi kalau kita melihat yang namanya menguasai itu bukan mengeksploitasi. Tapi yang pertama di dalam Alkitab itu ada unsur relasi, ada kaitannya, relasi. Yang kedua, itu digambarkan seperti satu bangsa yang menaklukkan, menundukkan bangsa lain. Jadi memang seolah-olah menaklukkan, menguasai itu saya membuat yang saya kuasai itu tunduk. Tapi kita juga jangan lupa ada nuansa lagi yang ketiga, yaitu seorang gembala dikatakan mengarahkan atau mengawasi kawanan dombanya. Kita bisa melihat di dalam Yehezkiel itu unsur pakai kata yang sama menguasai kabas. Itu dipakai dalam arti seorang gembala mengarahkan, memimpin, mengawasi, mengarahkan dombanya, menggembalakan domba-dombanya. Jadi kalau kita melihat tugas menguasai bukan mengeksploitasi. Tapi ada 3 unsur ini di dalamnya. Yaitu kita berelasi, kita menaklukkan, jadi kita tuh mengelola mereka,
dan kita menggembalakan, mengarahkan ciptaan yang lain. Itulah kata menguasai. Maka itu kalau kita misal khotbah, termasuk khotbah suami istri, istri tunduk pada suami, rasanya tunduk itu enggak enak. Karena seringkali tunduk cuma ditekankan paling cuma kedua. Takluk, seolah-olah saya enggak punya hak ditaklukkan. Tapi kita lupa, tunduk itu juga berkaitan dengan relasi. Berkaitan juga menggembalakan. Yang enggak enak itu kalau seorang suami cuma taunya menaklukkan tapi enggak tahu berelasi dan menggembalakan. Karena kita lupa kata menguasai itu termasuk kita berelasi dan mengarahkan seperti gembala yang mengawasi dombanya, menjaga kawanan dombanya, mengarahkan kawanan dombanya ke padang rumput hijau, memberi makan kawanan dombanya. Seorang gembala, ini kata kabas, dominion. Jadi ini tugas manusia, dua ini. Manusia dipanggil sekali lagi, tujuan kita kenapa kita harus dicipta sebagai refleksi dan representasi Tuhan. Karena manusia dipanggil untuk melanjutkan tugas Tuhan di dalam penciptaan, yaitu feeling and dominion. Belum berbentuk, Tuhan membentuk dominion. Karena itu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi yang masih chaos, kacau. Melayang-layang itu bukan gentayangan, tapi seperti seolah-olah menenun, membentuk merah kefet. Jadi melayang-layang itu seolah-olah roh Allah itu menggembalakan dominion. Hal yang kacau itu sekarang Tuhan rapikan, bentuk itu, formasi. Dan Tuhan memberikan tugas bagi manusia sebagai wakil Dia, kamu juga harus menguasai itu. Ciptaan yang lain, lanjutkan tugas Tuhan. Feeling, memenuhi. Kalau tadi kosong, Tuhan mengisi. Dan kita juga dipanggil untuk mengisi bumi ini dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mandat Injil, mandat budaya. Kita dipanggil bukan cuma tahu Injil, tapi gak tahu budaya. Nginjilin pinter, tapi ngatur badan gak bisa, kamar berantakan, mandat budaya tidak dikerjakan, kita juga tidak mungkin bisa jadi berkat. Kita dipanggil untuk feeling and dominion. Lalu tugas yang kedua, ini tugas diberikan bukan cuma kita lakukan perorangan, tapi tugas ini diberikan di dalam keragaman. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ditekankan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu ditekankan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi bukan cuma laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Bukan cuma manusia sebagai tubuh dan jiwa, bukan manusia sebagai debu, tapi juga kesatuan dengan bagaimana dia dihembuskan nafas dari Tuhan. Punya keragaman itu sesuatu yang seolah-olah materi dan rohani jadi kesatuan, bukan dualisme dipisahkan, tapi juga keragaman gender, kesatuan laki-laki dan perempuan. Karena itu kalau kita melihat di dalam bagian ini tugas kita diberikan sebagai gambar dan rupa Allah, diberikan dalam kaitannya keutuhan di dalam keragaman tersebut. Jadi keduanya, laki-laki dan perempuan itu berbagian. Bukan cuma laki-laki saja. Jadi di sini jenis kelamin itu bukan cuma sekedar penampakan biologis, fenomena biologis, tapi itu anugerah keragaman dari Allah. Dan Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya itu dengan identitas seksual dan fungsi seksual yang berbeda. Tapi di dalam keragaman ini satu kesatuan dan keutuhan saling melengkapi untuk melakukan tugas dan panggilan, melanjutkan tugas dan apa yang Allah sudah lakukan di dalam ciptaan. Nah ini bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga, juga bukan cuman feeling and dominion di dalam keragaman, tapi diciptakan di dalam kekhususan. Nah ini yang juga sama-sama kita bisa simak. Kekhususan yaitu Allah itu diciptakan dapat berkomunikasi dengan manusia.
Jadi kalau kita lihat ditekankan di dalam bagian ini, setelah dicipta Allah memberi perintah, memberi suaranya. Manusia khusus, unik, beda dari makhluk yang lain. Manusia setelah dicipta, Allah berkomunikasi dengan dia sebagai wakilnya. Jadi kalau kita melihat, ini berarti menekankan apa di dalam poin yang ketiga. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, dituliskan dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu setelah dikatakan bara, asah, menciptakan, menjadikan, lalu baru dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia sebagai representasi Allah yang merefleksikan Allah sebagai pencipta, di mana segala hal tentang Allah itu dapat dikenali melalui mempelajari manusia sebagai gambaran Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui kita memahami diri kita juga. Karena itu tema ini sekali lagi penting. Kalau kita tidak sadar kita siapa, kita tidak mengerti kita sebagai image of God, kita juga tidak mungkin bisa melihat God. Kita tidak mungkin bisa memahami kenapa Tuhan menciptakan manusia harus seperti ini. Ini mirip seperti yang dikatakan John Calvin, mengenal Tuhan membuat kita mengenal diri, makin mengenal Tuhan makin kenal diri, makin kenal diri, makin kenal Tuhan. Jadi ketika kita belajar mengenal diri kita punya tugas yang khusus dan unik seperti ini, kita bisa tahu itulah tugas Allah ketika menciptakan dunia. Dan sekarang kita dipanggil dengan panggilan yang sangat khusus, yaitu kita melanjutkan tugas Allah mengelola ciptaan yang lain. Dan di sini berarti sekaligus istilah image of God itu menunjukkan potensi yang ada dalam diri manusia, sebagaimana Tuhan menciptakan dan memanggil mereka sebagai gambar Allah. Dan manusia sebagai representasi Allah diberikan tugas untuk menguasai ciptaan yang lain. Dan jika manusia ingin hidup, melakukan tugas ini dengan baik, kita harus sadar kita itu memiliki keserupaan dengan Allah. Dan siapa yang betul-betul mirip Allah yang sesungguhnya sebagai manusia, yaitu Kristus. Karena itu kalau kita lihat panggilan hidup kita itu to be like Christ. Meneladani Kristus. Itu juga sama seperti kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Saya akan bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kalau kita lihat bagian ini betul-betul digenapi siapa yang sungguh-sungguh menggenapi sebagai image of God yang sesungguhnya mengelola ciptaan, menebus ciptaan, yaitu Kristus. Karena itu bagi saya bagian ini juga sekaligus mengingatkan bagi setiap kita, ketika kita ingin mengembalikan fungsi kita untuk menjadi image of God, kita harus memandang kepada Kristus, to be like Christ sebagai gambar Allah yang sungguh-sungguh sejati ketika dia datang sebagai manusia. Nah ini tujuan manusia. Nah sekarang kita simpulkan. Kita rangkum semua yang kita pelajari selama kurang lebih 1 jam ini. Pertanyaan sekali lagi, apa dan siapa itu manusia? Banyak sekali versi, semua pemikir filsuf juga berusaha memikirkan itu. Tapi kita sebagai orang Kristen di dalam Alkitab kita diingatkan sekali lagi, manusia itu apa dan siapa? Manusia itu dengan keutuhan tubuh jiwa pria dan wanita adalah gambar rupa Allah. Dan itu berarti bukan sekedar membawa gambar rupa Allah, tapi itu berarti manusia adalah gambar Allah itu sendiri. Gambar rupa Allah. Berarti maksudnya apa? Yang pertama kita diingatkan, ketika itu manusia itu diciptakan sebagai manusia yang taat dan mengasihi Allah. Pada saat penciptaan, manusia dicipta, dia taat tercipta. Manusia diberikan tugas, dia taat melakukan tugas itu. Memberi nama pada binatang dan lain sebagainya. Dia sungguh-sungguh melakukan tugas yang Allah itu berikan pada dia. Yang pertama kita bisa pelajari, yang ditekankan tentang apa dan siapa itu manusia. Manusia adalah gambar Allah dan sebagai gambar Allah kita diingatkan seharusnya kita adalah makhluk ciptaan yang taat dan mengasihi Allah. Seringkali manusia sudah tidak lagi melakukan tugas itu karena kita tidak lagi taat dan tidak lagi mengasihi Allah.
Kalau kita kembali taat, dengar suara Tuhan, lakukan panggilan Dia, dengan kasih mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Disitulah kita ingat, itulah manusia dicipta dari awal. Seperti itu, taat dan mengasihi Allah. Image of God itu berarti manusia dicipta sebagai simbol yang taat merefleksikan Allah dengan kasih. Dan simbol yang taat merepresentasikan Allah dan melakukan tugas Allah di dunia dengan kasih. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga mengingat siapa dan apa itu manusia. Ditekankan manusia itu adalah ciptaan yang unik, berbeda dari ciptaan yang lain. Dibentuk dengan cara yang unik dan dibentuk sebagai klimaks dari ciptaan yang lain. Manusia dicipta berbeda. Kita dicipta dihembusi nafas, ruah, roh dari Allah. Kita diberikan hal yang spesial dalam hidup kita, potensi untuk bisa melakukan tugas Allah di dalam dunia ini. Melanjutkan tugas Allah di dalam dunia ini, mengelola ciptaan yang lain, mengembangkan ciptaan yang lain. Kita dipanggil dengan unik, dicipta dengan unik, bukan cuma sekedar beda tapi memiliki keunikan. Kita dicipta dengan keunikan kita. Dan kita dicipta dengan tugas, setidaknya bisa disimpulkan 2 tugas, gambar, rupa Allah, yaitu yang pertama merefleksikan Allah, ini gambar, berarti melalui manusia Allah itu dapat dipancarkan dan menjadi terlihat oleh ciptaan yang lain. Seperti sebuah kaca. Dan rupa menekankan tugas kita sebagai representasi Allah. Manusia dicipta itu sebagai agen representatif Allah yang mewujudkan tujuan Allah bagi ciptaan yang lain. Sekali lagi mengembangkan ciptaan. Dan ini yang kita kenal dengan istilah merefleksikan Allah, mandat Injil. Sehingga orang lain bisa mengenal Allah melalui kehidupan kita. Dan yang nomor 4 merepresentasikan Allah adalah mandat budaya. Menebus semua aspek yang ada di dunia ini untuk dikembalikan lagi memuliakan Allah. Itulah tugas kita sebagai manusia. Di dalam bagian ini kita diingatkan, waktu belajar tentang manusia sebelum jatuh dalam dosa, inilah manusia. Memang kalau kita lihat tugas ini tidak lagi mudah ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi setidaknya hari ini kita diingatkan siapa kita dan apa itu manusia. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, apakah kita itu sadar kita dicipta dengan cara unik? Dan apakah kita melakukan tugas ini dengan taat dan hati yang mengasihi Tuhan? Banyak orang takut akan Tuhan. Tapi mungkin sedikit orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau seperti itu takutnya cuma sekedar takut karena takut dihukum. Tapi kalau kita mengasihi Allah, bukan takut tapi taat. Kita takut akan Tuhan dalam rangka taat. Karena kita tahu kita tidak berdaya atas hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Taat atas pimpinan Dia. Apakah kita masih menjadi orang yang taat? Kita sudah ditebus, potensi itu sudah dikembalikan. Apakah kita menjadi orang yang taat? Apakah kita taat merefleksikan Allah sehingga ciptaan yang lain bisa melihat ada cahaya kemuliaan Allah melalui kehidupan kita? Sekali lagi Injil bukan cuma sekedar kita hafal ayat mendebat orang lain. Itu debat Injil bukan penginjilan. Penginjilan yang sebenarnya adalah kita membaca firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita memancarkan firman Tuhan. Refleksi Allah. Dan yang kedua, apakah kita taat merepresentasikan Allah. Menebus semua aspek. Untuk bisa kembali memuliakan Allah. Seperti kata seorang yang bernama Abraham Kuyper. Tidak ada 1 inci pun di dunia ini. Di mana Tuhan tidak berhak meneriakkan. Ini milikku. Apakah kita melakukan tugas itu? Apapun profesi kita. Tidak harus jadi hamba Tuhan. Apapun profesi kita. Apakah kita merefleksikan Allah di tempat kita kerja. Dan merepresentasikan Allah. Mengembalikan fungsi yang sebenarnya. Ini fungsi yang sebenarnya. Ini tebus, bekerja dengan baik, mengembangkan pekerjaan kita dan menghidupi Injil di dalam kehidupan kita.
Harusnya itu yang terjadi. Ketika kita sadar kita dicipta di dalam gambar menurut rupa Allah. Kiranya ketika kita belajar bagian ini, kita bisa sekali lagi refleksi. Banyak waktu kita bisa pakai untuk refleksi, membenahi hidup kita sekali lagi. Dan ketika kita pergi keluar nanti, kita bisa sadar, kita keluar menjadi orang yang berbeda. Kita keluar sebagai refleksi Allah dan representasi Allah. Mari kita berdoa. Sebelum minggu-minggu berikutnya kita akan belajar tema-tema yang lain. Kita berdoa tentang apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur jika di tengah-tengah kondisi ini kami boleh diberikan waktu untuk belajar. Mungkin beberapa dari kami yang selama ini kesulitan menyempatkan waktu untuk belajar, kali ini kami bisa menyempatkan waktu untuk memikirkan lebih jauh tentang teologi, kekristenan, tentang apa yang harusnya Engkau ingin kami kerjakan di dunia ini. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami juga boleh mempelajari tentang apa dan siapa itu manusia. Dan biar akhirnya ketika kami itu membahas apa yang dikatakan Alkitab tentang siapa kami, siapa itu manusia, apa itu manusia, kami boleh disadarkan kembali panggilan hidup kami. Sehingga ketika kami menjalankan hidup kami bukan cuma sekedar bertahan hidup, bekerja, tapi kami menjalankan kehidupan kami ini sungguh-sungguh untuk memancarkan, merefleksikan Allah dan juga merepresentasikan Allah. Mengelola bumi ini, menjadi wakil Allah, melanjutkan pekerjaan Allah di dunia. Sehingga dunia ini bisa mengenal Tuhan dan bisa kembali memuliakan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya kami boleh merenungkan apa yang kami pelajari. Dan bukan cuma merenungkan, kami juga boleh mencoba, memberanikan diri untuk bergumul dan menghidupinya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.